bagaimana cara memilih portofolio yang optimal. Mari kita simak video penjelasannya. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai bagaimana sih cara memilih kelompok aset yang optimal. Menurut Tendel Lin tahun 2010 mengatakan bahwa portofolio merupakan suatu kumpulan instrumen investasi yang memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi sasaran umum investasi. Yang mana pada dasarnya manajemen portofolio sendiri itu memiliki tiga aktivitas utama yang meliputi satu, pembuatan keputusan alokasi aset, yang kedua yaitu penentuan porsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset, dan ketiga yaitu pemilihan aset dari kelas aset yang telah dipilih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan cara mengoptimalkan portofolio. Di sini saya akan memberikan contohnya. Misalnya, seorang investor memiliki modal sebesar 1 miliar dan ingin menginvestasikan modal tersebut. Setelah melakukan pemikiran-pemikiran dan membuat keputusan alokasi aset, maka investor tersebut memutuskan untuk mengalokasikan dananya dalam aset-aset yang berbeda, meliputi real estate, deposito, dan saham dengan proporsi dana untuk masing-masing aset, yaitu real estate sebesar 450 juta, deposito 200 juta, dan sisanya pada saham sebesar 350 juta. Diversifikasi antar negara ini bertujuan untuk meminimalkan resiko pada tingkat return yang diharapkan, mirip dengan diversifikasi aset individual. Diversifikasi internasional menawarkan lebih banyak pilihan aset sehingga memungkinkan portofolio yang lebih optimal dibandingkan hanya berinvestasi di satu negara saja. Portofolio optimal ditentukan oleh preferensi investor terhadap resiko dan return, dan jika ada portofolio yang sesuai, itu akan menjadi pilihan optimal bagi para investor. Materi selanjutnya adalah pengaruh diversifikasi terhadap risiko. Untuk mengurangi risiko portofolio, investor perlu melakukan diversifikasi, yang artinya bahwa investor perlu membentuk portofolio sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Untuk mengurangi risiko tanpa mengurangi return yang diharapkan merupakan tujuan para investor dalam berinvestasi. Investor dapat melakukan beberapa prinsip diversifikasi untuk meminimalkan risiko tersebut melalui yang pertama, diversifikasi random atau acak. Dalam metode ini, investor secara acak menginvestasikan dana pada beberapa jenis aset atau saham yang berbeda dengan harapan variance return atau ukuran risiko akan semakin berkurang. Yang kedua, diversifikasi Markowitz. Model ini dikemukakan oleh Harry Markowitz pada tahun 1950-an, yang dimana investor sebaiknya jangan menginvestasikan semua dana pada satu aset saja, sehingga apabila gagal akan kehilangan semua dana investasinya. Selanjutnya ada implikasi pemilihan portofolio. Tendel Lin 2010 mengatakan ada dua konsep dasar yang perlu diketahui sebagai dasar untuk pembentukan portofolio optimal, yaitu yang pertama ada portofolio efisien dan portofolio optimal. Untuk membentuk portofolio yang efisien harus berpegang pada asumsi bagaimana perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi yang akan diambilnya. Yang paling penting, semua investor tidak menyukai resiko, sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih sesuai dengan preferensi investor yang bersangkutan terhadap pengambilan investasi berupa return dan capital gain maupun resiko yang bersedia ditanggungnya. Nah, yang kedua itu ada fungsi utilitas dan kurva indifferent, merupakan suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif yang ada, di mana menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing resiko dan tingkat return harapan. Nah, ada tiga konsep yang perlu diketahui sebagai dasar untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu yang pertama ada portofolio efisien dan portofolio optimal, yang kedua ada fungsi utilitas dan kurva indifferent, dan ketiga ada aset beresiko dan aset bebas resiko.